lagi sama Viani di program Viral Detikcom. Pastinya ngebahas tentang yang lagi viral di sosial media. Kayak yang di belakangku ini nih, ada jembatan perahu Pak Haji Endang. Ini tuh katanya viral banget karena dia tuh nggak napak, karena dia perahu gitu ya bentuknya. Jadi ditopang sama perahu, dan katanya sih ini yang lewat sini tuh bisa 10.000 orang per hari. Which is omsetnya berapa tuh? Nah, buat tahu informasi-informasi lebih lengkapnya, mendingan pantengin Viral terus, karena aku mau ketemu sama ownernya dan juga yang bikin jembatan perahu Pak Haji Endang, alias Pak Haji Endangnya lah ya. Yuk langsung kita ketemu sama orangnya. Let's go! Sekarang Viani sudah bertemu dengan Pak Haji Endang yang punya dan yang bikin jembatan perahu apa jalannya namanya? Rumambe 1. Rumambe 1. Desa Anggadita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak, kabar sehat? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Pak Haji Endang, kasih tahu dong ke kita, ini tuh awal mulanya berdiri tahun berapa dan kan sekarang viral nih. Emang dari tahun berapa Pak ini dibikinnya? Saya pertama bikin tuh 2010. 2010? Tapi itu pakai perahu kayu dikeret. Perahu kayu? Iya. Oh, diginiin gitu ya Pak? Iya. Oke. Dikeret. Tujuan saya sih nggak ada tujuan bisnis, saya mah ya kita bantu-bantu warga lah nyebrang-nyebrang. Tapi ternyata kesininya banyak juga ada yang di luar itu. Luar dugaan kita ada bisnisnya gitu. Akhirnya dengan satu perahu itu keteter juga. Saya bikin lagi, bikin 2 perahu, yang satu ke sana, yang satu ke sini, kan jalan jadi gantian. Kayak satu ke arah Anggadita, ya, satu ke arah Parung Mulia. Nah, ternyata setelah berjalan itu juga ternyata masih nambah lagi. Apanya tuh Pak yang konsumen. Oh, konsumennya. Teter kedua kurang efektif dari Kenapa segi tuh, Pak? safety-nya. Oh, oke. Gitu. Akhirnya secara otodidak timbul ide sendiri dengan perahu dijejerin, perahu kayu. Pada saat itu kita nggak ada modal. Ya, saya kebetulan ada teman juga di bank, salah satu bank swasta. Cuman kalau ini nggak bisa dijaminkan kan, nah ini kita pakai jaminan sertifikat rumah. Oh iya, berarti nggak ada sertifikat rumah tuh? Iya. Bikin jembatan ini? Bikin perahu jajarin itu. Tapi yang pertama perahu kayu gitu ya Pak iya, ya? kayu. Dengan perahu kayu pun kurang efektif, karena kan belum tahu kendala-kendala. Ternyata kendala di sini masalahnya dengan sampah eceng gondok. Oh, sampah eceng gondok. Iya, karena perahu kita ini antara kan sistemnya paket, nggak bisa satu, kalau satu kan goyang, 2. Nah, ini ada spare antara perahu cuma 1,8 Apa tuh? meter. Nah, ternyata eceng ini bisa 4 meter, 5 meter. Oh, gede juga ya Pak ecengnya? Pernah kita beberapa kali juga kejadian sampai perahu terbawa arus. Waduh. Gitu, sama air. Karena pada saat itu kan perahu kayu cuma pakai baut. Nah, akhirnya bautnya lepas, gitu. Nah, akhirnya timbul ide lagi. Nah, setelah itu bikinlah ini perahu besi. Sekarang dengan lebarnya 5,2 gitu. Kalau air sih insya Allah, nah, mudah-mudahan nggak ada masalah karena nggak ada penyumbatan. Yang itu kalau sampah eceng itu kalau udah banyak, itu sampai udah ngegulung tuh diinjak orang 10 pun nggak bakal ambles. Nggak ambles. Oh gitu ya. Karena di dalamnya itu ada akar, ada kayu, segala macem, gitu. Iya. Nah, lalu tetap kita juga waspada karena ini menyangkut juga dengan keselamatan jiwa. Benar. Ya kita selalu utamakan itu aja. Jadi kalau kira-kira tidak aman, nah kita break dulu sebentar. Misalnya kalau di sini dibilangnya ada tamu tadi undang. Apa tamu tadi undangnya itu? Ya itulah eceng. Eceng besar-besar. Kalau tadi undang, nah kira-kira ini kita stop dulu. Biar dulu sudah lewat tamunya. Sudah lewat baru kita yang mau nyebrang suruh lewat lagi. Pernah nggak nih Pak ceritain ke Detikers berhenti nih, pernah ditutup nggak gitu?
banjir atau mungkin gimana? Pernah. Karena itu banjir total. Karawang pun kebanjiran. Itu nggak bisa lewat. Jangankan kendaraan, orang kesini pun nggak bisa di sana di depan. Ya kita daripada ini kita lepas dulu perahunya. Jadi yang kerja pun tenang, nggak ada tanggung jawab masalah nyangkut jiwa orang kan gitu. Nah pas bangun ini tuh katanya minjem ke bank lagi Pak, apa gimana? Nah setelah itu saya pinjem lagi ke bank. Ke bank, bank BUMN lah. Oke, berarti Bapak minjem uang ke bank itu untuk bangun jembatan yang ini juga? Yang ini juga buat tambah, karena ini satu pasang ini membutuhkan biaya sekitar 300 juta. Satu pasang perahu? Ya. 300 juta? 300 juta. Satu pasang. Untuk biaya perawatan aja itu kurang lebih, kalau servis itu minimal 20-25 juta satu perahunya. Satu perahu, gimana Pak? Coba ceritain. Jadi kalau kita mau servisnya kan ada yang bisa bocor kan, nah kita naik dok, itu satu perahu itu bisa habis 20-25 juta. 20-25 juta? Iya, waduh, perawatannya. Mahal ya Pak ya? Ya. Lumayan lah ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang Bapak yang akhirnya jadi bisnis gitu ya Pak ya, jadi lumayan menghasilkan gitu. Ya. Sebelumnya emang Pak Haji Endang ini tuh apa sih berawal katanya dari kenek dulu awalnya? Ya makanya nama saya tuh Beken. Namanya Beken ya? Nah, tapi maaf bukan Beken ngetop, sombong bukan. Itu disingkat bekas kenek. Waduh. Pak Haji Endang Beken, bekas kenek gitu. Ya karena dulu saya kan profesi saya tuh driver. Driver profesi saya tuh, dulu sebelum driver tuh saya di kenek dulu. Di mikrolet apa? Di oplet. Oplet. Tahun oplet. Berapa tuh Pak? Itu kurang lebih di atas tahun 70-an lah, zaman ke Kampung Melayu, Mester, Jatinegara, gitu. Terus jadi kenek truk juga ke Grogol, ke Pesing. Saya bawa bawa es balok jam 3 pagi itu saya ada di atas truk es balok. Waduh. Rek kerudung sarung jam 5 baru kirim ke depot. Jam 9 pagi saya cuci karena es itu kan mengandung garam. Nah, saya bersih-bersih, nah udah beres masuk ya adalah honornya. Nah di sana saya 77 baru belajar nyupir. Nah saya 81 saya berumah tangga. Nah, pas gitu saya pas 82 udah punya anak, tetap saya masih supir. Istri pun umum, angkutan umum. Angkutan umum. Istri pun kalau saya nyupir bukan mobil saya, mobil orang. Iya. Saya nggak punya mobil. Istri pun ya yang suka mintain uang ke penumpang. Gitu. Keneknya jadi gantian ya. Abis itu katanya kerja di pabrik. Saya sebelum pabrik saya kerja dulu di ini 84, saya kerja di bawa mobil box Ajinomoto. Oh, bawa mobil truk ya? Di Sunter, Kodamar, dapat 2 tahun lebih. 86 saya resign, keluar. Nah, saya 87, 88, saya kerja di pabrik. Jadi apa Pak kerja di pabrik? Saya di office boy. Jadi office boy? Tukang sehari itu ngabersihin toilet. Toilet karyawan. Sekarang karyawannya udah banyak nih, ngomong-ngomong dulu. Ya, bersyukur alhamdulillah. Saya dulu kan seorang karyawan, sekarang saya punya karyawan. Itu aja perbedaannya. Nah, tapi titik baliknya di mana Bapak akhirnya punya keuangan yang stabil gitu, itu pada saat apa Pak? Nah, saya begitu. Apa bangun jembatan dulu baru keuangan mulai stabil? Apa sudah stabil dulu baru bangun jembatan ini Pak? Memang saya dulu ya begitulah perputaran. Ya ini ya memang alhamdulillah kita nggak munafik. Dengan bangun ini ada stabil lah kita keuangan gitu kan, kita bisa merambah usaha yang lain. Apa tuh Pak? Bapak punya usaha apa lagi Pak? Nah samping saya ada angkutan juga kan gitu ya. Sewa angkutan gitu Pak? Saya ada truk gitu kan. Jadi kadang-kadang ya apa ya nyari inilah suplai tanah gitu, macam batu, pasir gitu. Buat material. Ya, material. Material Bang punya sendiri atau nyuplai ke orang? Oh, punya orang. Kita ada yang ongkos angkutnya aja, ada yang kita suplai langsung. Tergantung gimana kita ketemu dengan
orang yang membutuhkannya gitu. Berarti bisnisnya nggak cuma jembatan ini ya Pak ya? Ada Ya. bisnis lain di luar jembatan gitu. Alhamdulillah. Terus katanya nih ya Pak Endang, per hari ini kalau misalnya Detikers tahu nih Pandang bisa lihat situ. Nah, kalau Detikers tahu, Pandang ini perharinya yang lewat jembatan ini ada 10.000 tuh, bener nggak tuh Pak? 10.000 motor? Ya alhamdulillah nggak kurang, tapi itu hari kerja. Hari kerja. Ya kalau hari libur mah nggak, Sabtu Minggu atau tanggal merah nggak gitu. Nah, viral Pak di TikTok nih ceritanya. Ada yang nanya, kalau misalnya yang lewat 10 orang dan tarifnya 2.000 per lewat, omsetnya boleh dikasih tahu dong Pak Haji Endang, berapa dari yang dulu pas pakai karetan itu sama sekarang yang udah pakai jembatan besi ini? Dulu pun saya waktu dengan karetan jauh ya, jauh. Tapi waktu pernah pakai kayu pun waktu sama model gini, karena juga belum ada teman saya yang bikin, itu juga omsetnya lumayan. Berapa tuh Pak, boleh kasih tahu nggak? Ya dulu bisa nyampe 40, 30 gitu. 40 sampai 30 juta per hari? Ya, sehari semalam. Sehari semalam? Ya. Nah sekarang jembatannya perahunya udah besi, udah kokoh, udah makin banyak yang lewat, berapa tuh Pak? Nah, tapi kan ada teman saya yang bikin. Oh oke. Nah, jadi terbagilah sekarang, terbagi. Dan memang dengan terbagi beban kita nggak terlalu berat lah gitu ya. Nah, gitu apa ya paling minimal ya 25 dapat. 25 apa tuh Pak? Juta. Iya. Oh, lebih kecil Pak, tadi 40 juta loh ya. Iya, kan dulu kan belum ada teman, belum ada temennya. Oh, sekarang karena memang sudah ada pesaing, jadi perharinya 30 sampai 25 sampai 30 ya Pak? 25 lah rata-rata lah minimal. 25 juta per hari, sehari semalam ya. Iya. Nah, katanya nih Pak Haji Endang juga katanya terkenal suka berbagi ke warga sekitar gitu Pak. Bener nggak tuh Pak, bagi-bagi sembako sama berangkatin umroh? Nih kayaknya aku mau pindah rumah dah samping rumah Pak Haji Endang aja, gimana? Biar kedapatan beras. Jadi gimana? Jadi sayanya ya alhamdulillah saya bukan nanti apa ria ya. Nah, saya kebaikan saya disebut-sebut, saya nggak mau kan gitu ya. Ini tapi banyak yang cerita loh Pak. Terpaksa ya memang kalau kita ada ya orang membutuhkan ya kita tolong selama itu positif kan gitu. Kalau yang negatif ya jangan kan gitu. Ya kalau masalah umroh ya memang saya alhamdulillah tiap tahun tuh minimal tuh 8 orang ada paket umroh gratis gitu. Per tahun minimal 8 orang paket umroh gratis. Ya. Itu siapa aja yang diberangkatin? Tetangga, ya, ada karyawan? Tetangga, ada saudara, ada karyawan. Yang penting yang rajin, ibadahnya juga rajin, jadi jangan sampai mubazir gitu. Ah, iya. Gitu. Terus kalau bagi-bagi sembako, katanya juga rutin tuh Pak? Nah, itu mah sembako kalau di sini setahun sekali. Setahun sekali. Nah, ke berapa keluarga Pak? Ada minimal ada 250, ada 300. 250 sampai 300 keluarga. Iya. Itu setahun sekali. Itu apakah Bapak pengen, maksudnya apa gitu yang memotivasi Bapak untuk bagi-bagi? Apakah karena mungkin menurut Bapak ini jalan warga, jadi Bapak harus kembalikan uangnya juga ke warga atau gimana tuh? Ya, memang satu juga ya jalan desa ya juga kewajiban kita bagi-bagi rezeki lah gitu. Kewajiban gitu, memang kewajiban bagi-bagi rezeki dengan lingkungan tempat yang jalur. Tapi juga di sini ya alhamdulillah dulu kan jalannya ini buntu. Mati ya Pak ya? Mati. Ini dusun yang terisolir. Oh gitu? Terisolir. Nah sekarang dengan adanya syariatnya ada ini alhamdulillah ekonomi lancar hidup. Iya, tadi aku lihat juga sekitarnya banyak warung gitu ya Pak alhamdulillah. Ya. Banyak rumah makan. Dulu tuh kalau jam 6 sore tuh kayak di hutan aja, kayak apa yang binatang bunyi krek gitu kan, udah pada tiara. Tongeret apa ya, namanya? Tongeret ya. Masa sih Pak? Iya, kalau sekarang malam. Ini kan dulunya bekas jalur kerbau lewat. Oh. Kerbau lewat ini kan ini dulu. kebun dulu atau apa? Ini kebun-kebun, ini kan curam juga. Nah, dengan iseng lah kita Bapak yang sangkulin. Oh, Bapak yang nyangkulin? Iseng secara manual gitu. Yang ngaspal ya kita kewajiban ngaspal, ngecor juga jalan kewajiban. Itu sebagian dulu uang dari bank, sini sebagian buat perbaiki jalan. Tapi sekarang alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah daerah, perbaikan ada gitu kan, alhamdulillah. Karena sekarang drainase juga ada,
Di pemerintah daerah alhamdulillah. Nah, ngomongin pemerintah daerah nih Pak, sempet nggak ada pemerintah daerah pengen ini tuh dibikin permanen aja gitu, jembatan permanen gitu, yang datang ke Bapak? Oh tidak ada. Belum ada ya? Belum ada. Ya kita juga secara tidak langsung kan membantu program pemerintah. Satu, bisa kita mengurai kemacetan. Benar. Lalu lintas terbantu. Pemerintah daerah, dinas perhubungan terbantu kan mengurai kemacetan. Nah, ketiga, untuk PAD juga insya Allah lancar karena industri karyawan lewat sini ini alternatif bisa lebih cepat. Itu selisihnya sekitar 20 menit. Oh iya, ke ini ya industri pabrik sini ya? Iya. Pak, ya? Nah itu dia kan kalau kadang lebih berharga itu waktu. Iya benar. Kalau dia pakai jalur utama itu minimal tuh 1 jam. Minimal 1 jam. Kadang lebih kalau udah macet. Bahan bakar udah lebih. Istirahat nggak ada. Ini kesiangan. Nah, ini alternatif. Katanya sempat sampai di komplain juga sama pihak pabrik ya Pak, gara-gara ini sempat tutup. Terus Nah, karyawannya banyak nggak yang bisa lewat gitu, bener nggak tuh? Ada beberapa perusahaan yang komplain karena kita tutup selama 2 hari karena ya alam lagi tidak bersahabat karena itu menyangkutkan keselamatan. Ya kita daripada bahaya, kita bukan tidak butuh uang. Orang kan selama masih hidup pasti butuh sama uang. Benar nggak? ya. Tapi kan keselamatan lebih utama, apalagi menyangkut nyawa kan. Kalau harta masih banyak dibeli di mana-mana. Iya benar. Kalau barang. Berarti sebegitu membantunya ya Pak si jembatan perahu. Ini ngomongnya jembatan perahu Pak Haji Endang atau jembatan perahu apa nih Pak namanya? Ya sekarang terkenalnya dengan Pak Haji Endang aja. Jembatan perahu Pak Haji Endang ya terkenalnya. Nah terus itu gimana Pak ceritanya? Apakah pengen dijadiin jembatan permanen kah atau pengen gini aja Pak? Ya saya mah kalau memang pemerintah mau bangun ya silakan aja. Cuman ya paling saya bagaimana nasib karyawan saya yang hampir 40 orang kan 40 gitu. orang karyawan? Iya, karena kan di sini orang kerja tuh tanpa batasan usia. Oke. Pendidikan. Katanya dengar-dengar juga gajinya bisa per bulan, bisa per hari. Bener nggak tuh Pak? Ya, itu tergantung kemauan yang kerja. Kalau mau harian ya silahkan. Kalau mau bulanan silahkan. Kadang dulu harian tuh sebelum kerja kita kasih 4 hari dulu. 4 hari gaji gitu? Ya, 4 hari honornya. Kok dikasih gaji duluan baru kerja tuh gimana ceritanya tuh Pak? Kan buat punya simpanan dulu di rumah. Oh, buat beli beras dulu. Oh iya. Gitu. Memang jiwa sosial Pak Jendang ini ya tinggi ya. Mungkin apa karena Bapak juga dulu pernah merasakan seperti itu Pak, yang susahnya nyari uang gitu. Betul, saya merasakan dulu perihnya kan gitu. Bagaimana nasib saya dulu. Dulu kan saya juga pernah sampai jualan teh botol pernah juga. Oh iya. Saya kalau ada bis ke rumah makan itu kalau jam 3 pagi datang bis, saya bangun. Jualan minuman Jualan gitu? minuman, jualan bakso. Oh. Ada tukang bakso, saya ngambil tukang bakso 300 rupiah, saya jual ke atas bis 500. Serabutan gitu. Ya Pak Haji ya? Apa aja yang penting halal. Apa aja yang penting halal. Gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah jembatan ini menjadi sumber rezeki Pak Haji. Jadi jangan malu, gitu kan. Jangan gengsi, selama itu halal, kerjain. kita kerjain. Okay. Insya Allah barokah. Tapi ngomongin suka duka nih Pak Haji Endang, sempat ada nggak sih warga yang mungkin kurang setuju dibangun kayak gini? Namanya kan ini perubahan ya. Maksudnya kayak sesuatu hal yang baru, ada nggak sih yang kontra gitu dengan jembatan perahu Pak Haji Endang ini? Ya kontra waktu itu dengan berisik lah, kan gitu. Ya macam-macam lah, gitu kan. Ya tapi saya enjoy aja. Jadi faktor mungkin juga ada faktor kecemburuan sosial, kan gitu. Nah inilah salah satu untuk berintrospeksi bagaimana supaya mayoritas nih bisa menikmati. Ini kalau misalnya banjir juga katanya nih bisa ditambal pakai perahu yang ini apa gimana Pak sistemnya? Jadi gini sistemnya, ini kan ada sleddingan sana. Kalau misalnya air naik, itu perahu perlu dilebarin. Ada sleddingnya. Kalau sleddingnya sudah habis, masih tetap naik, terpaksa dikosongin tuh. Yang sini tarik sini, sana kosong, ini masuk nih. Masuk naik kojel ini, kru-krunya nih yang suka. Kru-krunya ya? Kru-krunya nih. Tapi di sini ada kayak pos-posnya yang tempat karyawannya jaga. Berarti kalau misalnya hujan airnya tinggi, langsung tuh dikerek tuh ya Pak? Ya ada, ini ada, sana ada. Oh oke. Ada 2. Jadi 1 untuk jaga roda 4 juga.
Kalau lagi ini jangan Ini sampai, nggak boleh ya roda 4 ya Pak? jangan sampai ada roda 4 lewat. Kita bukan apa-apa, khawatir keselamatan. Ya. Terkecuali ada emergensi kecelakaan di sana, jalur macet. Tapi harus bilang dulu, nah, kita periksa dulu jalurnya. Kalau udah bisa, itu pun dibatasi 3 orang. Supir, pasien, sama yang awal. Oh. Boleh lewat. Gitu. Tapi sangat menginspirasi banget. Katanya yang pertama di Indonesia, bener Pak? Ya kalau memang ini unik. Pertama mungkin di Indonesia jembatan pakai perahu. Ya jembatan ada di atas perahu. Mungkin belum ada, tapi sekarang udah banyak yang nyontok. Nah, Gitu. Berarti Bapak banyak yang terinspirasi dari Pak Haji Endang gitu. Nggak apa-apa kan Pak ya? Nggak jadi saingan dong? Enggak ada. ya? Orang kita berpartner yang sehat silakan. Udah semua rezeki Allah yang ngatur kita. Benar. Gitu. Nah ini kan kalau misalnya permanen nggak ada uniknya. Bener, nggak ada seninya ya Nggak Pak ada ya? seninya. Gitu. Apa seninya kan jembatan gantung mana banyak. Bener. Bener nggak? Iya, Tapi kan bener-bener. jembatan Terus jadi memberdayakan masyarakat sekitar juga, jadi Iya. karyawan Bapak gitu bisa ya. pakai selfie juga. Bener. Bisa buat prewed juga. Oke deh, makasih banyak Pandang udah sharing-sharing sama Detikers di rumah sama aku juga. Semoga sharingnya bermanfaat buat aku dan buat Amin, amin. yang nonton di rumah juga. Dan kalau mau nyobain lewat sini juga boleh. Ini tuh di Desa Anggadita, Anggadita. Kecamatan Klari, Nah, tuh Bapak. Kabupaten Kerawang. Oh. Ini menyatukan antara Desa Anggadita dengan Desa Parung Mulya, antara Kecamatan Klari dengan Kecamatan Ciampel. Oh. Itu. Jadi siapa tahu lagi lewat sini, pengen nyobain lewat, ada di Desa Anggadita. Gitu. Desa Anggadita. Makasih Bapak udah ngobrol-ngobrol sama aku, Pak Jinda. Sama-sama, saya juga mohon maaf mungkin kalau ada kekeliruan ya. Nanti ada yang mungkin merasa ini terluka dengan ucapan saya mohon maaf. Sebagai manusia banyak kekurangan dan kelemahan. Benar, Gitu ya. benar. Oke deh, terima kasih Pandang dan Siap. sampai jumpa di Tikar, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan aku dan Pandang pamit. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.